Penatua Suci. Saat bertemu dengan Penatua Suci, jangan menyebut orang-orang dari klan iblis tiga orang suci. Bahkan Chu Feng pun terkejut. Dia memikirkan banyak kemungkinan, tapi dia tidak menyangka orang ini adalah Penatua Suci. Sage, tolong jangan sakiti Chu Feng. Itu tidak akan membahayakan istri dan anak-anaknya. Bahkan jika Chu Xuanyuan membuat kesalahan besar, putranya tidak boleh terlibat. Selain itu, masalah itu mungkin tidak ada hubungannya dengan Chu Xuanyuan. Pemimpin klan tiga iblis suci buru-buru berkata dengan keras, wajahnya penuh kecemasan dan kegugupan. Tetapi begitu dia mengucapkan kata-kata ini, bahkan Penatua Suci pun tercengang. Patriark, apa yang kamu bicarakan? Tanya orang suci itu. Seng Lao, saya tahu bahwa Anda memiliki hubungan yang sangat baik dengan ayah saya. Ini adalah hubungan hidup dan mati, dan Anda akan melakukan apapun untuk ayah saya. Tapi Chu Xuanyuan benar-benar tidak bersungguh-sungguh saat itu. Kontribusi yang dia berikan kepada klan kami, Anda tidak dapat mengabaikannya. Pemimpin klan tiga iblis suci melanjutkan. Kamu, sang patriark berpikir bahwa lelaki tua itu peduli dengan apa yang terjadi saat itu. Tanya Seng Lao. Apakah kamu tidak peduli? Tanya pemimpin klan tiga iblis suci. Saya mengerti, sang patriark telah menunjukkan kebencian terhadap Chu Xuanyuan selama bertahun-tahun, dan dia hanya berpura-pura. Sang patriark berpikir bahwa karena dia gagal menghancurkan formasi, benda suci itu hilang, yang secara tidak langsung membuat ayahmu sakit, dan salahkan dia. Meskipun Lao Chen telah menjelaskan bahwa Chu Xuanyuan tidak bisa disalahkan atas masalah ini. Tetapi karena persahabatan antara Lao Chen dan ayahmu, sang patriark masih merasa bahwa Lao Chen akan menimbulkan masalah bagi Chu Xuanyuan. Jadi, patriark, Anda berada di Chu setelah Xuanyuan pergi. Dia terus berpura-pura menaruh dendam terhadap Chu Xuanyuan agar tidak membuat kerenggangan dengan orang tua itu. Sebenarnya, apakah Anda melindungi Chu Xuanyuan? Izinkan saya mengatakan itu saja, Pak Tua, Anda memiliki hubungan yang baik dengan Chu Xuanyuan, mengapa Anda tiba-tiba begitu kejam dan begitu merenung tentang masalah itu? Ternyata itu semua hanya akting. Setelah itu orang tua mengucapkan kata-kata ini, dia juga tersenyum. Hasil ini persis seperti yang dia harapkan. Setelah mendengar kata-kata ini, pemimpin klan iblis tiga orang suci menjadi sedikit bingung. Jadi, orang suci, kamu benar-benar tidak ingin melanjutkan apa yang terjadi saat itu. Aku memiliki hubungan yang sangat baik dengan ayahmu. Tapi itu tidak diketahui. Sebagai orang yang berakal sehat, masalah itu tidak ada hubungannya dengan Chu Xuanyuan. Bagaimana saya bisa menyalahkan dia? Seng Lao bertanya balik. Karena ini bukan karena Chu Xuanyuan, lalu Penatua Suci, apa yang kamu lakukan? Tanya pemimpin klan iblis tiga orang suci. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengan pemimpin klan, kata orang suci tua itu. Apapun itu, kamu bisa mengatakannya secara langsung. Kenapa kamu harus melakukan ini? Tanya pemimpin klan tiga iblis suci. Masalah ini tidak sepele. Ini tentang klan kita, apakah kita ingin meninggalkan tempat ini, kata Seng Lao. Setelah mendengar ini, pemimpin klan tiga iblis suci memahami niat lelaki tua itu, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Sage, kau tahu itu. Kesampingkan prajurit masa kini, keluarga kuno telah meninggalkan tempat penjagaan masing-masing. Hanya 3 klan iblis suci kami yang masih terjebak di sini. Kami, klan 3 suci iblis, benar-benar kuat di zaman kuno. Ini sangat mulia, tetapi ini adalah negara dan reputasi yang dibangun oleh nenek moyang kita dan tidak ada hubungannya dengan generasi kita. Jika Anda ingin menghidupkan kembali kejayaan klan 3 iblis suci, Anda hanya dapat merampok dan berjuang untuk itu. Jika tidak, di era ini, tidak akan ada klan iblis 3 orang suci,
tempat klan iblis 3 orang suci kita berpijak, ditakdirkan untuk dilupakan oleh dunia. Sage, apakah ini yang kamu inginkan? Tanya pemimpin klan iblis 3 orang suci. Orang suci tua itu tidak segera menjawab, tetapi menoleh untuk melihat ke arah Chu Feng. Chu Feng, sebelum kamu melangkah ke gerbang pesona terakhir, kamu mengatakan bahwa kamu dapat membaca melalui penghalang pesona bahwa ini adalah tempat pelatihan untuk klan 3 orang suci iblis kami. Apakah masalah ini sudah dikonfirmasi? Iya, faktanya, kebenaran akan segera terungkap, kata Chu Feng. Menurut apa yang dia baca, selama dia berhasil menerima kekuatan dan warisan di kuil, semuanya akan dipublikasikan. Pemimpin klan dari klan iblis suci, kepala klan, sebenarnya, tanpa petunjuk ini, berdasarkan catatan sejarah dalam klan, kami juga dapat menyimpulkan bahwa ini bukanlah wilayah warisan sebenarnya dari klan 3 orang suci iblis kami. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi setelah zaman kuno, dan mengapa nenek moyang kita dari 3 suku iblis suci membawa kita ke sini, adalah pertanyaan yang patut dipertimbangkan. Karena tempat ini istimewa, formasi pertahanan di sini adalah blokade 2 arah. Jika pemimpin marga ingin mencabut formasi yang mengikat marga kita, dia harus mencabut formasi yang melindungi marga kita. Sebelum mengetahui kebenaran tahun itu, sebelum yakin dengan kekuatan semua kekuatan, membuat klan kita dalam bahaya, saya merasa ini bukanlah perilaku yang benar. Kata Sage. Sage, saya bisa mengerti apa yang Anda katakan. Tetapi tidak ada perbedaan antara berdiam diri dan mencoba menghancurkan diri sendiri. Kita hidup di dunia di mana hutan adalah yang terkuat. Jika kita mengharapkan orang lain lebih lemah dari kita, atau mengharapkan orang yang lebih kuat dari kita memiliki niat baik, itu sama saja dengan menunggu kematian. Formasi pelindung di sini dapat melindungi kita untuk sementara, tetapi tidak dapat melindungi kita selama sisa hidup kita. Anda dan saya sama-sama tahu bahwa jika Master sejati datang menyerang, formasi pelindung ini tidak akan berguna. Tapi klan 3 iblis suci kami ada saat itu. Kami termasuk di antara 10 klan iblis terkuat di zaman kuno. Saya pikir jika nenek moyang kita masih hidup, mereka pasti tidak ingin melihat klan iblis 3 suci kita direduksi menjadi seperti ini. Kami, klan 3 iblis suci, pasti tidak ingin hidup di dunia ini. Sejak zaman kuno, banyak nenek moyang kita, dari masa kanak-kanak hingga dewasa, dipenjara di sini dan belum pernah melihat dunia luar. Apakah kamu berharap, musim gugur, bahasa bintang dan mereka, juga menjaga dunia formasi dan menghabiskan hidup mereka? Aku tahu kamu tidak ingin pergi karena kamu ingin melindungi mereka, tapi pernahkah kamu bertanya apakah mereka bersedia? Pemimpin klan iblis 3 orang suci bertanya balik. Setelah mendengar ini, Bapak Suci berhenti sejenak. Seng Lao, saya tidak takut bahaya. Saya ingin keluar dan melihat-lihat. Bahkan jika saya mati, saya ingin untuk mati di luar. 3 orang suci Qiyu memandang orang suci, dengan tekad dan doa di matanya. Tekad adalah kerinduan dan keinginan akan dunia luar. Berdoa adalah harapan agar orang suci itu setuju. Sage, Qiyu dan saya memiliki gagasan yang sama. Cara Sansheng Xingyu memandang orang suci tua itu hampir sama dengan Sansheng Qiyu. Pandangan seperti itu membuat pikiran orang suci tua itu menjadi kosong, seolah-olah ada sesuatu yang kokoh telah ditembus. Apa yang dia pikirkan adalah demi sukunya. Bagus. Tetapi jika anggota klan tidak menyetujuinya, maka itu tidak terlalu bagus. Aduh. Tiba-tiba, orang suci itu menghela nafas, dan segera tekanan yang menutupi Chu Feng dan yang lainnya juga menghilang. Orang tua, saya bersalah ini. Tolong hukum pemimpin klan. Saat Pak Tua Suci berbicara, dia hendak berlutut. Tapi saat berikutnya,
pemimpin dari 3 klan iblis suci mendatangi Pak Tua Suci dan membantu Pak Tua Suci berdiri. Di bawah pengawasan Anda, kita mungkin mempunyai ide yang berbeda. Tapi arti pentingmu bagi klan kami tidak tergantikan. Dalam hatiku, kamu akan selalu menjadi senior, bukan bawahan. Selanjutnya, meskipun saya mendapatkan kekuatan ini, saya akan meminta pendapat semua anggota klan dan setiap orang dapat membuat keputusan sendiri. Jika ada banyak anggota klan yang memilih tinggal di sini, saya tidak akan pernah menghancurkan formasinya. Pemimpin klan 3 Iblis Suci berkata lagi. Pemimpin klan 3 Iblis Suci berkata, ternyata aku terlalu khawatir. Sang patriark itu bijaksana. Seng Lao menghela nafas.